Selamat malam kawan-kawan semua, kawan-kawan aktivis kuliah Al-Islam. Kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah berpartisipasi dalam acara ini untuk mendukung pelaksanaan atau diskusi buku mingguan. Adanya acara diskusi buku mingguan ini ya tidak lain adalah untuk sebenarnya untuk menyeimbangkan istilahnya, menyeimbangkan dari referensi ilmiah online maupun literasi tradisional, misalnya dengan tetap melestarikan membaca buku, membaca majalah dan sebagainya. Dan materi kita selanjutnya ini pada sesi ke-7 ini kita membahas mengenai buku yang berjudul Falsafah Kalam di Era Kontemporer. Penulisnya adalah Profesor Amin Abdullah. Beliau ini adalah guru besar studi Islam di UIN Sunan Kalijaga. Dan yang sebagai pembicara atau pembedah buku ini adalah disampaikan oleh Adinda Nafisah Jarko. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa tafsir ya, UIN Alauddin Makassar. Ini aktivis Muhammadiyah juga, aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya mungkin itu data singkatnya, selebihnya saya serahkan ke pembicara. Monggo, ya, pembicara. Kok nggak kedengaran ya? Halo, kok nggak kedengaran ya suaranya?
Masih belum kedengaran ya? Iya, kedengaran nggak? Sudah kedengaran belum, Mas? Iya, kalau suaranya sampean dengar. Tapi suara yang lain enggak. Keluar dulu Kak, baru masuk lagi. Halo, silakan. Semalam yang bedah buku ini sekarang dia jadi moderator. Ya, mungkin pembicara diskusi buku kali ini saya serahkan ke Mbak Nafisa Jarka, selaku pembedah buku. Waktu dan tempatnya silakan. Halo, ini sudah kedengaran nggak? Belum, Mas. Saya belum dengar. Ya, mungkin untuk moderatornya mungkin bisa digantikan oleh Kang Adis ini. Soalnya kendala teknis juga ini.
Tes, tes. Tes. Yuk masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Masuk, masuk. Mas Abdurrahman, ayo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam sebagai Tuhan semesta manusia, bukan hanya sekedar menjadikan bahwasanya Dia adalah Tuhan satu-satunya, tapi memang Dia layak dan pantas untuk kita jadikan sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Muhammad sebagai revolusi sejati yang mampu merubah peradaban zaman, yang mampu memberikan gagasan, pikiran, dan perjuangan-perjuangan yang kemudian kita rasakan bahwasanya bentuk keimanan dan keyakinan Ya, sudah ganti device. Semoga bisa kedengaran ya kali ini. Karena tadi sebelumnya saya pakai laptop. mohon maaf Suaranya berkendara. kurang kedengaran. Kalau misalnya suara saya sudah kedengaran, coba tulis di kolom komentar ya. Bisa atau tidak kedengaran suara saya. Terima kasih. Ya, siap Kak. Ya. Terima kasih banyak ya teman-teman kakak-kakak yang sempat hadir dalam Zoom ini. Mungkin bisa dinyalakan kameranya kakak-kakak, abang-abang sebagai bentuk kehadiran ataupun sebagai moralitas kita terhadap kajian-kajian kita ini. Walaupun setidaknya kita menghadirkan kehadiran secara virtual ini, teman-teman sekalian. Langsung saja saya berikan waktu dan kesempatan kepada kakanda pemateri kita, Kakanda Nafisa, yang akan mengkaji tentang bagaimana filsafat kalam di era kontemporer yang dituliskan oleh Muhammad Amin Abdullah. Waktu dan kesempatan saya berikan berikan kepada Kakak Nafisa. Silakan Kakak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga sebelumnya saya ucapkan kepada Kak Fitra, kemudian kepada Rahman dan teman-teman dari kuliahalislam.com ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera Kak. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, masih diberikan riroh untuk belajar berdiskusi bersama-sama dengan teman-teman kuliahalislam.com. Kemudian semoga kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, seperti itu ya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan, kita junjungkan kepada suri tauladan kita, gitu ya, Nabi Muhammad SAW, patron gerakan kita, merupakan inspirasi baik dari segi pemikiran, pergerakan, dan sebagainya bagi kita semua ini. Baik teman-teman sekalian, kebetulan ya di kesempatan kali ini saya diminta oleh Kak Citra untuk membedah buku. Sebetulnya sudah lama begitu ya, cuma kebetulan kemarin beberapa hari setelah Idul Fitri saya jalan-jalan ke Gramedia dan ketemu buku, dan ternyata saya tidak tahu kalau buku ini adalah buku baru terbitan tahun 2022. Buku dari ayahanda kita, Pak Amin Abdullah, yang berjudul Falsafah Kalam di Era Kontemporer. Seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, buku Falsafah Kalam di Era Kontemporer ini sebetulnya punya 4 bagian ya. Dan buku ini betul-betul bisa dikatakan sangat baru karena baru diterbitkan tahun ini, awal tahun ini, lebih tepatnya Januari 2022, mohon maaf. Kemudian kalau kita lihat ya dari judul buku ini, Falsafah Kalam di Era Kontemporer, pembahasan terkait kontemporer, gitu ya, postmodernisme dan sebagainya yang masih merupakan bagian dari pembahasan kontemporer itu masih sangat menarik dan akan selalu menarik karena memang pada konteksnya kita memang sedang berada di era tersebut, kira-kira seperti itu ya. Dan semoga kalau kita lihat juga banyak permasalahan-permasalahan yang kekinian begitu kalau kita membahas tentang era kontemporer. Buku ini secara umum punya 4 bagian, gitu ya. Nah, yang pertama pembahasan terkait pemikiran Islam kultural dan edukatif, ya. Kemudian bagian kedua kalam dan filsafat dalam era postmodernisme. Kemudian yang keempat etika dan moral Islam dalam era industrial globalisasi, dan yang terakhir Al-Quran dan perkabsimat. Secara singkat ya, kalau saya berusaha untuk membawa satu buku ini dalam sebuah kalimat, saya merasa bahwa buku ini berusaha untuk menjawab sebuah pertanyaan besar kita semua, ya, sebagai seorang peminat pemikiran Islam ataupun akademisi, kira-kira seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah kalam, gitu ya, masih relevan di tengah arus postmodernisme di era kontemporer, kira-kira seperti itu. Karena teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam siklus pembelajaran pemikiran Islam ya di ruang-ruang akademik, gitu ya, bahkan di buku ini juga ada menyinggung tentang pembelajaran kalam, teologi dan lain-lain di perguruan tinggi Islam negeri ya, dan sebagainya, seakan-akan itu terasa sangat sering begitu. Maksud saya adalah ketika kita mempelajari kalam, filsafat, pemikiran dan lain-lain, kita hanya berputar-putar pada teori-teori itu saja, gitu ya. Seakan-akan itu terpisah dengan realitas, gitu ya, dan tidak mampu menjawab masalah-masalah kekinian
yang kita hadapi. Seperti itu. Mulai dari perdebatan antara, misalnya perdebatan antara normativitas dan historisitas, ya, itu masih sering terjadi bahkan ya di lingkungan akademisi, kalam, akademisi teologi, akademisi pemikiran Islam sekalipun. Yang menurut saya itu apa ya? Sangat lucu lah. Gitu. Masa ketika seharusnya ilmu pengetahuan gitu ya, berkembang, ketika ilmu-ilmu empiris ya lainnya seperti sains dan teknologi itu sudah berkembang jauh sangat pesat gitu ya. Kalam pemikiran Islam ini masih di situ-situ saja belajarnya, gitu, berputar-putar pada textbook begitu ya. Kita masih mempelajari Asy'ariyah, Maturidiyah, perbedaan-perbedaan mendasar seperti itu, gitu ya, dan sebagainya. Yang kalau dalam buku dan tulisan-tulisannya Buya Syafi'i Marifnya, ada buku kecilnya itu tentang Arab, saya lupa judulnya, gitu ya. Beliau tuh dan di beberapa tulisan-tulisan yang lain, beliau tuh selalu mengkritik kita ini sebetulnya tidak perlulah memperparah gitu ya, atau memperkeruh perdebatan-perdebatan kalam yang tidak penting seperti itu. Dan seharusnya sudah mulai melihat bahwa tantangan era kontemporer ini atau tantangan era postmodernisme ini sudah sangat kompleks seperti itu. Dan kita harus memikirkan bagaimana kedepannya menghadapi hal-hal yang demikian. Kira-kira seperti itu. Ini masih menjadi pertanyaan mendasar sebelum saya membahas lebih jauh terkait buku ini. Ya. Belum kalau saya menceritakan bahwa di dalam lingkup akademisi pemikiran Islam begitu ya, masih sering terjadi saling menyebut satu sama lain, gitu ya, saling mengklaim satu sama lain bahwa seharusnya seperti inilah cara mempelajari kalam bagi seorang akademisi gitu, yang menggabungkan antara nilai dengan perdebatan-perdebatan empiris, atau ada juga yang membedakan gitu ya, dan mengambil jarak untuk melihat secara objektif perdebatan-perdebatan kalam tersebut, sehingga itu bisa menjadi sebuah dasar ilmu pengetahuan yang kalau dalam mengambil jarak gitu ya, mengambil jarak dengan pembelajaran normativitas ini dianggap keluar daripada norma-norma keislaman itu sendiri. Gitu. Kalau kita lihat institusi keagamaan Islam gitu ya, seperti BNN, UIN, dan sebagainya, itu secara institusi gitu ya, itu mengatasnamakan Islam, sehingga ada sebuah tanggung jawab tersendiri untuk membawa ke nilai-nilai Islami gitu ya, yang mungkin itu kesannya agak ortodoks ya, kira-kira seperti itu. Tapi di sisi lain ya, dalam hal pikiran Islam dan seterusnya ya, ada ortodoksi yang tidak, yang menahan
kita untuk berkembang, kira-kira seperti itu. Karena kalau misalnya kita pelajari bersama ortodoksi ini ya, seperti pengklaiman kebenaran, pengklaiman kesalahan dan sebagainya, itu bisa menghambat perkembangan kalam di era sekarang, teman-teman sekalian. Bagaimana ya filsafat, ilmu kalam, teologi dan sebagainya bisa memberikan solusi lah bagi kehidupan kita kalau masih ada ortodoksi semacam ini, teman-teman sekalian. Itu sangat disayangkan. Kira-kira seperti itu pertanyaan mendasarnya yang mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama-sama ya. Kemudian yang kedua adalah di pembahasan buku ini ya, di bab 2 dan seterusnya itu, di bab 3 dan seterusnya itu ya, ada pembahasan secara khusus terkait apa sebetulnya itu postmodernisme atau era kontemporer, begitu. Karena tadi sebelumnya saya sudah mengantar ya betapa kompleksnya era kontemporer ini, teman-teman sekalian, gitu ya. Kalau kita melihat gitu ya, dalam pemikiran filsafat gitu ya, pergumulan pemikiran filsafat, kalam dan sebagainya, apa namanya, sebelumnya begitu ya, kayak teori-teori pemikiran filsafat dan lainnya itu kesannya mungkin abstrak ya. Kalau kita lihat di lingkungan pembelajaran kita, kayak misalnya kita mempelajari dasar-dasar filsafat, pemikiran kalam dan lain sebagainya, itu kan kesannya abstrak kan, teman-teman sekalian. Sehingga kadang ketika banyak orang awam yang memulai untuk mempelajari kalam atau filsafat atau pemikiran itu terasa berat, terasa asing karena sangat abstrak sekali kesannya, begitu. Sehingga itu yang memungkinkan sepi peminat dan kurang bisa relevan dengan keadaan. Tapi kalau kita bicara postmodernisme ini, ya, karena inilah yang sedang terjadi di antara kita semua, teman-teman sekalian, sehingga itu memungkinkan kita untuk memahami realitas postmodernisme atau realitas di era kontemporer ini, teman-teman sekalian. Karena kita melihat bukti sejarah yang konkret, gitu ya, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas, bisa dicerna kira-kira tentang postmodernisme. Sebetulnya postmodernisme ini sulit lah untuk memberi definisi yang tepat, gitu ya, terkait apa yang disebut sebagai postmodernisme. Karena istilah ini sebetulnya sudah dipergunakan dalam berbagai arti, seperti itu, dan sebetulnya tidak mudah untuk merumuskan atau membuat suatu definisi yang rigid terkait postmodernisme. Dan kalau kita melihat sejarahnya, istilah ini juga sebetulnya bukan pertama kali digunakan oleh para pemikir, begitu ya, atau para akademisi atau cendekiawan yang aktif di bidang pemikiran, filsafat, atau kalam dan lain-lain, tapi justru pertama kali digunakan atau dipakai dalam bidang seni, arsitektur. Tapi yang jelas, ya, yang saya garis bawahi adalah bagaimana cara kita memahami postmodernisme, dan ini bisa dilihat di buku ini. Intinya adalah dalam postmodernisme, gitu ya, yang ditandai dengan era kontemporer ini, pemikirannya atau pokok alur pemikirannya adalah menentang segala sesuatu atau segala hal yang berbau kemutlakan atau baku, gitu. Jadi kayak
dekonstruktif begitu ya. Kalau modernisme dulu ketika banyak pemikir-pemikir yang berusaha membangun gitu ya, berusaha mengarahkan kepada suatu pemikiran yang kaku. Sekarang kita berada di dalam satu era di mana bingung ya, sebetulnya yang mana ini yang baku, yang mana ini yang mutlak gitu ya. Kita era postmodernisme ini atau era kontemporer ini cenderung menolak atau menghindari satu sistematika uraian atau pemecahan persoalan yang sederhana dan sistematis. Gitu ya. Jadi nggak mau teratur, gitu ya, menolak untuk teratur lah, ya. Cenderung dekonstruktif tadi. Dan berusaha mengambil nilai-nilai itu dari beraneka ragam. Ya. Punya banyak wajah lah, kira-kira seperti itu. Bukan lagi perdebatan antara yang absolut dengan yang relatif, yang kalau misalnya perdebatan ala-ala mahasiswa dari zaman dulu sebelum Orde Baru gitu ya, kayak misalnya kapitalisme dan sosialisme gitu ya, perdebatan-perdebatan yang tidak berujung seperti itu. Di era ini kita cenderung bukan mencari mana yang benar dan mana yang salah, kira-kira seperti itu kan. Tidak seperti itu. Kalau bahasanya ini Pak Amin Abdullah yang saya sangat suka ya di buku ini, salah satu cara menghadapi postmodernisme atau era kontemporer ini adalah bukan melihat tentang truth ya atau kebenaran, yang mana yang benar atau mana yang salah, tapi kita berusaha mengambil nilai dari sudut-sudut pandang yang berbeda itu atau perbedaan-perbedaan tersebut. Karena saya yakin dan saya percaya, bahkan saya mengalami sendiri karena ini di sekitar kita, ya. Budaya-budaya alternatif, ya, gerakan-gerakan alternatif itu menjadi sangat banyak, ya, di era ini, dan semakin membuat masyarakat itu bingung, sehingga itu berakhir kepada yang namanya nihilisme, gitu ya. Kita tidak tahu di mana yang benar mana yang salah, ya, masyarakat tambah bingung, udahlah nggak usah percaya aja, gitu kan. Saya nggak tahu mau percaya siapa, gitu kan. Saya tidak tahu mau ikut yang mana dan sebagainya. Saya tidak tahu mau berguru pada siapa, gitu ya. Kayaknya semuanya sama aja, gitu ya, dan seterusnya. Nah, lubang-lubang nihilisme inilah yang menghantui ya era kontemporer atau postmodern. Dan ini sangat mengkhawatirkan gitu. Padahal ini merupakan pemikiran, ketika era kontemporer atau postmodernisme ini sangat membutuhkan pemikiran mendasar manusia, jadi kita mengalami situasi dehumanisasi, gitu. Kita kehilangan ya sisi kemanusiaan kita di era ini karena kita tidak tahu gitu tentang nilai dan seterusnya yang seharusnya filsafat ya yang mencoba mencari kebijaksanaan gitu ya, kalam teologi yang mempelajari tentang nilai-nilai seharusnya itu bisa memberikan jawaban, tapi kenyataannya mana gitu ya. Orang-orang makin kehilangan arah, orang-orang makin kehilangan jalannya gitu. Apa gunanya ini kalam? Apa gunanya ini filsafat, teman-teman sekalian? Gitu. Jangan sampai ini sering juga loh dibicarakan di kampus-kampus. Banyak itu mahasiswa bicara kalam, ya bicara filsafat dan sebagainya, gitu ya. Tapi mana hasilnya? Gitu. Nah ini sebetulnya pertanyaan mendasar dari buku ini. Persoalan kita sekarang sudah kompleks. Ada mahasiswa gitu ya, ketika dia belajar filsafat, dia belajar kalam, dia belajar pemikiran, dia sangat sangat antusias gitu ya. Buku-buku dia lahap selama dia jadi mahasiswa dan sebagainya gitu ya, berorganisasi dan sebagainya, menulis, bekerja sebagai seorang penulis dan sebagainya. Tapi ketika dia terjun ke masyarakat misalnya gitu ya,
atau dia menghadapi budaya-budaya baru seperti pop culture atau alternative culture dan sebagainya, dia tidak bisa menggunakan ilmu yang dia gunakan itu. Ya. Walaupun bahasa saya ini terkesan sangat fungsionalis ya teman-teman sekalian. Saya tidak tahu apakah di sini apakah memang buku ini cenderung membawa ke arah fungsionalisme kalam atau fungsionalisme filsafat atau apa gitu ya. Tapi yang jelas ketika kita berpikir ke arah pembangunan gitu ya, berpikir ke arah mengharapkan masyarakat yang lebih berkemajuan gitu ya, kita berusaha mencegah situasi-situasi dehumanisasi yang kita rasakan pada hari ini. Kira-kira seperti itu. Kalau kita kembali ke postmodernisme tadi, gitu ya, kalau kita lihat, gitu ya, saya kasih contoh di banyak sekali contoh-contoh postmodernisme di sekitar kita, gitu ya. Selama 2 tahun ini kita menghadapi situasi pandemi, gitu kan. Kemarin selama hampir 2 tahun tidak ada gerakan-gerakan massa seperti demo-demo seperti tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Tidak ada juga narasi-narasi yang begitu revolusioner atau bagaimana, gitu ya, terkait perubahan-perubahan, gitu ya. Bahkan persoalan-persoalan lingkungan juga terabaikan juga, gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya yang dibahas di sini. Bagaimana kesenjangan ya antara sumber daya manusia kita dan segi ilmuwan kita, gitu ya. Karena ketimpangan perkembangan ilmu-ilmu empiris sangat jauh, gitu ya, dibanding ilmu-ilmu kemanusiaan, gitu ya, seperti pemikiran-pemikiran dan lain-lain, sehingga kondisi lingkungan kita, kondisi alam sekitar kita itu apa ya, semakin mengkhawatirkan teman-teman sekalian. Di satu sisi teknologi dan sebagainya berhasil mengambil manfaat, gitu ya, dari alam dan sebagainya. Tapi di sisi lain ya, ilmu-ilmu kemanusiaan ini tidak bisa bekerja sama dengan ilmu-ilmu empiris, sehingga terjadi yang namanya apa ya, kerusakan-kerusakan alam dan sebagainya, gitulah. Karena ilmu empiris ini berdiri sendiri tanpa ada pengaruh dari nilai-nilai atau value-value kemanusiaan atau bahkan lebih tinggi lagi ketuhanan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ketika kita membahas postmodernisme ini pasti diskusi ya dengan pembahasan apa namanya, persoalan tafsir ya yang semakin beragam, gitu kan. Itu erat sekali kaitannya dengan postmodernisme. Bahkan tafsir-tafsir kontemporer itu sudah semakin apa ya, semakin jauh lah, gitu ya, daripada tafsir-tafsir ortodoks, gitu ya. Saya kasih contoh misalnya sekarang persoalan LGBTQ sudah sangat umum sekali kita hadapi, gitu ya, narasi-narasinya di sosial media, gitu ya. Online pedagogi terkait LGBT, terkait segala macamnya itu, kemudian tafsir-tafsir yang kontemporer mulai membahas itu. Kemudian masyarakat awam atau kita kebanyakan, gitu ya, dengan hal seperti itu, gitu ya. Padahal sebetulnya ya sudah seharusnya itu dibahas, gitu kan. Tapi bisa saya katakan itu sangat terlambat, teman-teman sekalian. Karena kita masih berkutat pada teks-teks atau kajian-kajian yang ortodoks itu, gitu kan. Kemudian postmodernisme ini juga erat kaitannya dengan psikologi, gitu ya. Gimana sih Gen Z sekarang, generasi Z, gitu ya, suka sekali kalau bahas mental health, gitu ya.
mental health, psikologi itu mereka suka. Dan itu yang erat dengan globalisasi, erat dengan internet dan sebagainya gitu kan. Karena ya itu tadi bagian daripada postmodernisme gitu. Banyak yang meninggalkan agamanya karena mungkin psikologi ini lebih menjawab masalah-masalah yang dihadapi gitu ya dan sebagainya. Ini persoalan-persoalan di era kontemporer, teman-teman sekalian, gitu ya. Kalau kita hari ini masih menutup mata terkait hal-hal itu, ya saya kira ini merupakan bagian dari, kalau dalam buku ini apa ya bahasanya tuh intelektual apa sih, kematian intelektual lah gitu ya. Karena seharusnya kita menjadi apa ya, membawa perubahan-perubahan terhadap pemikiran, terhadap hal itu, tapi ya tidak ada, bukan. Itu akan menjadi kematian intelektual bagi kita semua, teman-teman sekalian. Berbagai hal yang relatif ini ya, berbagai warna identitas yang beragam, gitu ya. Kita belum siap untuk menghadapi keberagaman itu. Malah kita cenderung memaksa ya, masyarakat gitu ya, dalam suatu nilai-nilai tertentu atau suatu warna tertentu gitu ya. Padahal di era postmodernisme ini atau era kontemporer ini, masyarakat cenderung mempercayai bahwa kebenaran-kebenaran itu bisa didapat dari banyak hal ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin nanti kita akan mencoba untuk mendiskusikan itu bersama-sama ya. Saya selalu memikirkan persoalan ini, teman-teman sekalian, ketika apa ya, ini hampir setiap hari ada di pikiran saya, bagaimana kita ke depannya menghadapi masa depan ya. Abad terakhir ini gitu ya, ketika globalisasi gitu ya, internet sangat mudah kita akses untuk mencari tahu apa yang terjadi di luar sana, pemikiran apa yang saling mempengaruhi satu sama lain ya. Kita bisa saja mengadopsi pemikiran yang sumbernya jauh dari apa yang ada di sekitar kita, pun sebaliknya ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang apa ya, konsumtif dari segi pemikiran gitu. Kita hanya menerima berbagai macam keberagaman pikiran-pikiran, narasi-narasi yang beredar di sekitar kita gitu ya. Tapi kita tidak bisa memberikan pengaruh gitu dari narasi-narasi kontemporer, kalam atau filsafat pada khususnya di sekitar kita gitu. Coba kita lihat misalnya saya kasih contoh gerakan online pedagogi feminisme di Indonesia gitu ya. Di Instagram, di Twitter gitu ya. Sekarang tuh kayak mudah sekali apa ya, cyber aktivis itu justru lebih efektif begitu ya, kalau saya bisa katakan, daripada mahasiswa-mahasiswa yang turun ke jalan gitu. Kalau di Twitter kalau lagi ada yang viral gitu ya, kasus-kasus tertentu, kemudian netizen beramai-ramai mengomentari itu, kemudian dari Twitter dibawa ke Instagram gitu ya, kemudian terjadi sebuah gerakan massa yang wah ternyata di dunia maya itu menjadi sebuah hal yang besar, baru akan dilirik oleh pemegang kekuasaan dan lain-lain, baru akan terjadi perubahan dan sebagainya. Yang sebelumnya narasi-narasi kuno kita, misalnya di organisasi, di masyarakat, kebanyakan itu, cuma kaum ini tertentu saja yang bisa
menghasilkan sebuah perubahan gitu ya bagi masalah-masalah kita atau cuma kelompok-kelompok tertentu ini. Gitu. Padahal sebetulnya tidak, gitu kan, kalau di era postmodernisme atau era kontemporer ini, teman-teman sekalian, gitu. Coba deh kita pikir ke depannya tuh kayak gimana, gitu kan. Gitu. Masa sih kita masih pakai cara-cara yang kuno gitu ya? Buku-buku ini udah banyak gitu ya. Banyak hal yang terjadi gitu. Kalau apa namanya? Bahkan saya pernah mendapati sebuah narasi yang sangat menokok ya di sosial media, di Twitter lah. Katanya mahasiswa gitu ya, yang seharusnya adalah kaum akademisi gitu ya, yang narasi-narasi di dalam lingkup mahasiswa itu dikatakan agent of change dan sebagainya, itu mental-mental seperti itu justru mental-mental borjuis gitu ya, maksudnya mental-mental yang membanggakan diri sendiri gitu. Karena kan yang lain, yang lian itu tidak punya kontribusi apapun gitu. Dan yang punya kontribusi terhadap pembangunan era kontemporer, postmodernisme dan pemikiran kalam filsafat dan sebagainya hanya mahasiswa atau yang mempelajari terkait itu semua. Tapi kalau kita melihat alternative culture, teman-teman sekalian, budaya alternatif, gerakan alternatif di era kontemporer atau postmodernisme ini sangat luar biasa menurut saya, dan ini bisa menjadi suatu gerakan yang bisa kita manfaatkan bersama-sama gitu ya, demi kemajuan, demi pembangunan dan lain-lain. Saya berusaha mencoba membawa paradoks-paradoks yang ada di sekitar kita. Kalau teman-teman lihat di di lingkungan pesantren gitu ya, lingkungan pesantren yang notabene mempelajari Islam, gitu ya, menanamkan nilai-nilai keagamaan dan lain-lain, tapi kok ini ya banyak sekali saya bingung mulai dari mana menceritakannya gitu ya, banyak sekali paradoks-paradoks yang saya dapatkan kira-kira seperti itu, mulai dari LGBT dan sebagainya gitu ya, persoalan-persoalan kontemporer. Ini gimana kok bisa kayak gini gitu kan? Ternyata bahkan di institusi yang dianggap gitu ya, dianggap sudah mapan seperti ini sekalipun, institusi Islam yang dianggap sudah mapan sekalipun, masih terlampau ortodoks gitu untuk menghadapi situasi. Sehingga santri-santrinya, mahasiswa-mahasiswanya, masyarakat umum, kita semua ya tidak bisa mengambil itu sebagai. Kemudian selanjutnya ya terkait postmodernisme ini ada yang namanya anomali, teman-teman sekalian ya, baik di lingkup akademisi gitu ya. Apa sih anomali itu gitu kan? Kalau kita mempelajari ilmu-ilmu dasar gitu ya, misalnya saya mempelajari tafsir dasar-dasar tafsir atau dasar-dasar ilmu humaniora dan lain-lainnya, itu cenderung ketika berusaha mengambil sebuah expertise atau bahasa Indonesianya expertise daripada ilmu-ilmu itu gitu ya, cenderung itu menjadi sebuah paradoks gitu, teman-teman sekalian. Anomali-anomali inilah yang seharusnya bisa kita cari gimana sih jawabannya gitu ya, untuk mengurangi dehumanisasi di sekitar kita.
saya kasih contoh ya, misalnya saya ini kan belajar tafsir ya, teman kalian. Jadi kalau di ilmu dasar tuh kita pasti belajar yang namanya asbabun nuzul, gitu ya. Asbabun nuzul, kita taunya ketika awal belajar itu apa sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, gitu ya. Tanpa kita berusaha menggali lebih dalam historisitas dari pembelajaran mendasar itu kemudian menjadi beyond normativitas lah kira-kira. Dan itu bukan hanya sebuah teori, itu juga bisa kita pakai ya seperti apa namanya pemikirannya Fazlur Rahman gitu ya. Pemikiran Fazlur Rahman yang konsep terkait historisitas atau asbabun nuzul ini bisa dipakai dalam segala kondisi yang kedepannya pasti akan lebih baru lagi, kira-kira termasuk dalam konteks perkembangan kalam dan perkembangan filsafat, kira-kira seperti itu. Ya. Baik. Kemudian di buku ini juga sebetulnya menjelaskan ya ini sangat membuka pikiran kita semua bahwa kemandekan kalam, kemandekan filsafat sehingga tidak mampu menghadapi era kontemporer atau postmodern ini sebenarnya sudah terjadi, bukan baru-baru terjadi, sudah terjadi jauh beberapa ratus tahun yang lalu pada masa Al-Ghazali, teman-teman sekalian. Ya, kalau kita lihat bagaimana perdebatan antara Al-Ghazali dan Ibnu Sina, kira-kira seperti ini ya. Al-Ghazali tentang apa namanya? Bagaimana Al-Ghazali mengkritik filsafat, gitu ya. Tapi sebetulnya kemudian Ibnu Sina, gitu ya, yang bertolak belakang dengan Al-Ghazali. Tapi sebetulnya apa ya? Bukan kenapa Al-Ghazali mengkritik ini? Gitu ya. Yang jadi permasalahannya adalah bukan pemikirannya Al-Ghazali, bukan produk pemikirannya Al-Ghazali yang harus kita ambil mentah-mentah kemudian kita percaya pada itu sehingga terjadi ortodoksi dari pemikiran kalam kita, pemikiran filsafat kita dan sebagainya gitu. Itulah kesalahan yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Al-Ghazali kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita mengambil pelajaran dari konstruk pemikiran Al-Ghazali, ya, itu sebetulnya sangat bisa kita pakai gitu, dan itu sebetulnya sangat mendukung narasi atau argumentasi dari Ibnu Sina juga. Seorang Al-Ghazali tidak mungkin bisa mengkritik filsafat kalau misalnya dia tidak berfilsafat. Kira-kira seperti itu kan. Dan apa yang dikritik oleh Al-Ghazali, ya, kita harus cari tahu dulu gitu. Mengapa atau pada situasi seperti apa seorang Al-Ghazali tidak menerima atau tidak sepakat dengan hal-hal yang seperti itu. Dan di buku ini itu punya bab tersendiri gitu ya, dijelaskan ya terkait sejarah ortodoksi pemikiran Islam kita. Kenapa sih kita harus tahu gitu ya? Karena supaya ke depan ya kita tidak lagi terjebak dengan perdebatan-perdebatan itu capek gitu ya. Setiap hari, setiap saat kita hanya berputar-putar pada itu. Kapan maju-majunya sih kita, teman-teman sekalian? Gitu ya. Ayolah kita berusaha menjadi penggerak ke arah yang lebih maju lah, ya, yang lebih konstruktif gitu. Melawan dehumanisasi di sekitar kita. Sekarang banyak yang memilih diam, gitu ya, banyak yang memilih tidak berkomentar dan sebagainya karena mereka termasuk saya sendiri ya mungkin ya takut gitu. Ini sebenarnya mana sih yang harus diikuti, mana
dan sebagainya. Generasi-generasi ke depan gitu ya, jangan sampai kita kaget menghadapi keberagaman itu, keberagaman yang merupakan konsekuensi dari modernitas. Kalau Kunto Wijoyo itu ya, kalau saya kaitkan dengan Kunto Wijoyo, ya buku-bukunya pada awal 2000-an ya, pada masa reformasi itu, besar harapan seorang Kunto Wijoyo terhadap masyarakat kelas menengah. Menurut Kunto Wijoyo, pembaruan-pembaruan ini menjadi tanggung jawab atau potensi dari kelas-kelas menengah itu, gitu kan? Karena pertama mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang membawa mereka pada kesadaran tertentu. Tapi kok pembacaan Kunto Wijoyo ini apa ya, bisa banyak dikritik juga gitu ya, oleh seorang Dewa Meraharjo misalnya gitu ya, dan sebetulnya di tulisan-tulis dan Pak Amin Abdullah ini ya, ternyata harapan-harapan seperti itu justru tidak terjadi pada saat ini gitu ya, oleh kelas-kelas menengah. Saya kasih contoh gini deh. Pada era reformasi gitu ya, gelombang keluarga Islami gitu ya, sangat banyak gitu ya, keluarga-keluarga yang baca majalah Umi misalnya, keluarga-keluarga yang keluarga-keluarga kelas menengah begitu lah, yang secara ekonomi mereka sudah mulai membaik dan secara pendidikan juga mulai membaik. Tapi apa sekarang kalau kita lihat anak-anaknya gitu ya, anak-anaknya ternyata justru bukannya berkutat pada kemajuan-kemajuan umat, ya, mereka justru berkutat pada dunia-dunia alternatif mereka misalnya, ya. Mereka senang dengan hiburan-hiburan alternatif. Mereka misalnya, walaupun mereka jarang keluar rumah, gitu ya, jarang terlibat dengan pergaulan bebas dan sebagainya, gitu ya. Tapi ada pergumulan-pergumulan alternatif, misalnya di rumah mereka mengonsumsi budaya-budaya luar, begitu ya, budaya-budaya Korea, Jepang yang sekarang sudah mendominasi, gitu. Yang awalnya itu merupakan budaya alternatif, sekarang itu mendominasi, gitu. Kenapa Islam tidak bisa seperti itu, begitu kan? Bahkan di buku ini dikritik, dikomentari, gitu ya. Peradaban Turki, gitu ya, peradaban Turki yang bisa dikatakan tidak pernah dijajah lah, gitu ya, yang justru lebih dulu berkembang daripada Jepang dan Korea dan China, gitu ya. Kenapa tidak bisa budayanya itu berkembang sebagaimana Jepang, budaya dan Korea, gitu ya. Justru redup, kira-kira seperti itu. Dan di dalam buku ini juga disebutkan bahkan tokoh-tokoh yang mencoba tokoh-tokoh seperti Hasan Hanafi, Muhammad Arkun, Faiz Rahman, gitu ya, masih mencari jawaban dari pertanyaan itu kan. Kenapa Turki tidak mampu dan kenapa Jepang, Korea, China ini justru mampu menghadapi globalisasi atau postmodernisme era kontemporer ini, teman-teman sekalian. Gitu ya. Semoga buku ini sangat menyadarkan kita. Semoga buku ini dan pemikiran-pemikiran tiga tokoh tersebut, gitu ya, yang saya sebutkan tadi, sebenarnya bisa menggugah kita untuk lebih memperbanyak influencer kalam, influencer filsafat, gitu ya, influencer Islam yang lebih kontemporer lah ya, daripada influencer yang lain, gitu kan, influencer Jepang, Korea, post feminisme, online pedagogi ini udah marak loh.
kok anak-anak kita, kok adik-adik kita ini lebih suka belajar dari internet gitu ya, dari influencer internet, cari kebenaran, bahkan mencari seksualitasnya sendiri pun, hal-hal yang mendasar seperti itu, agamanya gitu ya, dia dapat dari internet. Kalau misalnya kita tidak mampu menginfluence mereka, ya udah, maka influencer dari luar itulah yang akan menjadi orang tua, yang akan menjadi guru, akan menjadi penentu dari generasi-generasi kita sebelumnya, teman-teman sekalian. Maka apa gunanya kita hari ini? Ya, nggak ada gunanya dong kita. Aduh. Ya, itulah pentingnya kita mempelajari, bahkan tertarik dengan pembahasan-pembahasan kontemporer atau postmodernisme, teman-teman sekalian. Ya, mungkin itu saja dari saya ya. Lebih jauh kita akan diskusi bersama-sama, kira-kira seperti itu, teman-teman sekalian. Terima kasih ya. Fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, assalamualaikum. Terima kasih ya, moderatornya sudah keluar. Mohon maaf ya, suara saya kedengeran ya. Mas Fitrah, tolong dimoderatorin Mas Fitrah. Ya, jadi tadi tentang apa ya, kegunaan ilmu kalam di masa modern gitu ya. Kalau saya menangkapnya bahwa filsafat dari ilmu kalam untuk kita kritik kepada zaman modern itu sebagai apa ya, sebagai argumentasi, kritik, opini, bahkan kita keluar dari mitos gitu kan. Jangan menerima begitu saja apa yang sudah ada gitu. Kalau kita menerima begitu saja berarti kita bukan berfilsafat ya. Kita mengikuti aja, makanya ilmu tidak akan berkembang gitu. Kita mencoba untuk memperbarui ya, melalui kritik, argumentasi, konsep yang jelas. Misalnya kayak hari ini kan kita butuh filsafat sebenarnya. Misalkan pro khilafah. Kalau ditanya kan khilafah itu apa? Kita tidak. Sekarang seolah-olah tahu, nanti berapa hari kemudian lupa lagi definisi khilafah. Makanya kita kan apa ya, mendefinisikan sesuatu sebelum kita berbicara gitu kan. Khilafah itu apa, pro demokrasi itu apa, pro itu apa gitu. Itu kita butuh definisi ya. Jadi kegunaan filsafat di era modern kalau menurut saya ya untuk kita konsep yang jelas. Yang sana bilang ini jailun fil ardi khalifah, yang sini bilang bahwa khilafah itu tidak seperti itu. Misalkan itu perdebatan media sosial sering seperti itu ya. Karena kita nggak punya konsep, definisi kita nggak punya. Jadi menurut saya ya sangat penting. Ya. Jadi itu sih kalau yang saya tangkap sih untuk zaman modern. Karena tadi suaranya agak apa ya, saya sambil merekam dan lain sebagainya lupa ya. Jadi di sini ada yang mau dipertanyakan apa tidak? Kita diskusi aja santai ya, seperti kemarin. Silakan Mas Fitrah kalau mau bertanya. Saya bisa bertanya ya sebenarnya. Sebenarnya saya kurang paham juga terkait ilmu kalam ini. Pernah belajar tapi tidak mendalami. Ada juga beberapa buku saya mengenai falsafah kalam juga. Moderasi Islam di Indonesia dan salah satu babnya. Namun apa ya, yang ingin saya tanyakan ini mengenai apa sih rekomendasi atau keunggulan dalam buku falsafah kalam era kontemporer itu? Apa saja sih yang beliau tolak tentang misalnya pemikiran-pemikiran seperti apa sih yang harus kita hindari dan yang harus kita ikuti sehingga apa ya, cara berpikir umat Islam itu cocok atau sesuai dengan era sekarang ini, bisa menjawab persoalan di masyarakat mungkin maupun
untuk menjaga apa ya, relevansi agama Islam itu sendiri. Ya mungkin ada rekomendasi mungkin atau jawaban dari buku Falsafah Kalam itu. Mungkin bisa tanggapannya, berikan tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Kak Nafisa, boleh dijawab pertanyaannya? Iya. Ini langsung dijawab ya? Ya, langsung aja dijawab. Tadi udah jelas ya pertanyaannya ya? Ya, pertanyaannya tadi terkait rekomendasi dari buku ini kan, bagaimana menghadapi era kontemporer atau postmodernisme itu. Kira-kira gitu ya? Dengeran suara, dengar. Jelas. Iya, Pertanyaannya kedengaran. tadi, oke. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran. Oke. Saya coba jawab ya. Apa rekomendasi yang buku ini coba jawab? Sebenarnya tadi sudah saya singgung ya. Ketika kita menghadapi era kontemporer atau postmodernisme ini yang kebenaran, gitu ya, itu bisa datang dari mana saja, gitu ya. Banyak value dan sebagainya gitu. Salah satu rekomendasi dari buku ini adalah yang saya sangat suka itu postmodernisme. Ketika kita melihat era kontemporer, melihat postmodernisme itu, jangan sampai kita tenggelam kepada nihilisme, gitu ya. Sehingga kita meragukan banyak hal, gitu ya, sehingga terjadi dehumanisasi dan sebagainya. Lantas cara kita melihat itu bagaimana, gitu kan? Nah, kita melihatnya, ya fokus kita bukan kepada truth, bukan kepada yang benar atau yang salah, teman-teman sekalian. Kalau kita cari hitam putih, waduh, banyak jawaban, gitu kan? Kita susah carinya, gitu. Sehingga kita akan meragukan banyak jawaban itu. Tapi kita melihat kepada value-nya atau nilainya atau hikmahnya, gitu ya. Kalau dalam buku ini kira-kira seperti itu. Maksudnya adalah saya kasih contoh. Ternyata dalam menghadapi situasi ini ada banyak jawaban. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, gitu kan. Mana seharusnya kalau kita masih memakai pola pikir sudut pandang truth tadi, mencari yang mana yang benar dan yang salah, ya yang jawaban-jawaban ini akan berbenturan. Tapi kalau kita mencari value, ya udah itu semua jawabannya ya bisa jadi sama-sama benar, gitu. Dan kita mencari yang mana yang sesuai saja, gitu kan, tanpa harus menjatuhkan yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Dan menghadapi dehumanisasi ini, gitu ya, menghadapi dehumanisasi ini, teman-teman sekalian, tentu kita harus mengutamakan yang namanya pembangunan. Gitu. Apakah pemikiran kalam kita, pemikiran filsafat kita, gitu ya, sudah ke arah yang lebih membangun atau hanya berputar-putar pada perdebatan-perdebatan yang tidak selesai. Coba kita bawa ke arah yang lebih membangun itu. Nah, karena kalau kita cari mana yang benar yang salah ya tidak selesai. Kira-kira seperti itu. Rekomendasi pertama dari buku ini, gitu ya. Kemudian ya, untuk menjawab perdebatan-perdebatan itu agar tidak tenggelam, kita harus tahu nih sumber perdebatan atau perdebatan yang menghasilkan ortodoksi keilmuan kita itu sumbernya dari mana? Kita harus jawab, kita harus bedah supaya kita bisa keluar dari
cara ortodoksi itu, gitu kan. Nah, di buku ini dijelaskan gitu ya pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Sina itu. Jadi kita bisa tahu nih, jangan ambil mentah-mentah pemikirannya produk pemikiran Al-Ghazali, tapi yang harus kita ambil adalah cara berpikir seorang Al-Ghazali. Dan semua dan menghadapi era kontemporer kan gitu, segala teori gitu ya, segala pendapat gitu ya, bukan kita taken for granted, bukan kita mengambil secara cuma-cuma segala sesuatu gitu ya. Kalau kita justru menghadapi postmodernisme atau kontemporer ini seharusnya memperkuat sikap kritis kita dan sikap kecenderungan membangun kecenderungan kemajuan kita justru harus semakin dalam lagi untuk menghadapi. Saya kira seperti itu rekomendasi dari buku. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Cukup jelas ya Mas Fitrah ya, kita butuh tadi kritik dan lain sebagainya. Ini ada yang mau ditanyakan lagi, mau didiskusikan lagi ya. Bukan bertanya ya, diskusi aja lah. Tentang kalam dan filsafat di era modern. Silahkan kalau ada yang mau mendiskusikan. Biasanya ya, itu Mas Juhelmi ya, Mbum ya, mau bertanya atau mau berdiskusi silahkan. Biasanya berdiskusi panjang lebar. Atau mau ditutup. Karena kalau menurut saya filsafat itu kita diajarkan tidak pernah puas ya, jangan sampai puas dengan hal seperti ini. Silakan Mas Juhelmi kalau mau didiskusikan. Terima kasih kepada Bapak moderator atau host alternatif. Ya, alternatif karena pada keluar ini. Silakan. Ya, saya mohon izin matikan kamera dulu ya. Begini. Saya sebelum bertanya, saya ingin konfirmasi ulang kepada pemateri tadi, maksudnya yang membedah buku. Boleh? Silakan. Ya, begini. Bapak Amin Abdullah selaku penulis di sini itu apakah termasuk dari pemikir neomodernis menurut Anda? Ya kan kita tahunya ada pemikir yang namanya ada neo-revivalis, ada neo-revivalis, ada modernis. Nah, selama masa kontemporer ini ada yang mengaku modernis, ada yang disebut sebagai, bahkan sekarang ada neo-modernis gitu. Ini kalau melalui pembacaan pemateri sendiri, apakah Amin Abdullah ini termasuk yang neo-modernis atau modernis? Atau mungkin kita bisa diskusikan yang modernis itu seperti apa sih sebenarnya, atau yang neo-modernis itu seperti apa gitu. Itu dulu kok yang ingin saya konfirmasi ulang. Nah, nanti selanjutnya saya akan menanyakan, sebenarnya tadi disinggung pemateri juga. Beliau Amin Abdullah ini, beliau juga mengkritik atau bahkan menyebutkan dalam bukunya sendiri, mempertanyakan bagaimana sebenarnya pemikir-pemikir kalam lain seperti Arbon, Fajrul Rahman itu, atau siapa lagi itu, siapa satu lagi, nah itulah yang pemikir modernis itu tidak berhasil atau masih mempertanyakan mengapa Turki sendiri atau bahkan sendiri tadi berhasil gitu ya, dalam yang itu. Nah, saya pertama untuk konfirmasi dulu, silahkan pemateri, itu saja dulu. Kita lebih diskusi kayaknya. Ya, pemateri sudah ya, jelas ya.
Jadi intinya perbedaan modernis dan modernis itu sendiri, ya kan, sama bagaimana pemikir kalam yang lain itu, ya bisa dijawab ya. Silakan, Kak Nafisah. Oke. Pertama-tama disclaimer ya. Jujur saya membaca buku ini, saya tidak memeta-metakan apakah seorang Amin Abdullah itu termasuk pemikir yang mana, gitu. Tapi yang saya bisa pastikan adalah, gitu ya, di dalam buku ini Amin Abdullah lebih banyak mengadopsi pemikir-pemikir seperti Hasan Hanafi, Muhammad Arkun, dan Fazlur Rahman. Dan juga beliau membedakan antara tiga pemikir ini dengan Said Husain Nasir. Gitu. Makanya tadi juga saya singgung ya, bagaimana Amin Abdullah mengutip pikiran-pikiran dari tiga pemikir ini, tapi juga membedakan buah pikiran dari tiga pemikir ini dengan pikiran dari Said Husain Nasir. Seperti itu. Berarti kalau misalnya kita lihat gitu ya, pikiran-pikirannya beliau ini mungkin bisa dikatakan seperti penanya tadi ya, cenderung ke dalam neomodern. Ya. Gimana Mas Juhelmi, sudah itu terjawab? Yang menarik. Jadi saya ingin tanya lagi nih. Jadi kalau dari pembacaan materi sendiri itu apa sih sebenarnya, ada nggak kritik beliau Amin Abdullah ini kepada pemikir yang beliau baca seperti Amin apa? Ya. Oke. Coba ingin tahu aja nggak apa-apa ya. Tadi sempat saya singgung ya bahwa Pak Amin Abdullah ini membedakan antara pikiran buah pikiran dari Said Husain Nasir dengan tiga pemikir tadi, Muhammad Arkun, Fazlur Rahman, dengan Hasan Hanafi. Gitu. Kalau saya tidak tahu apakah ini mengkritik atau hanya membahas saja, begitu ya, karena mungkin menurut saya ini lebih kepada membedakan kiblat pemikiran dari tiga pemikir yang saya sebutkan tadi dengan Said Husain Nasir. Saya tidak bisa mengatakan itu mengkritik, gitu. Karena saya yakin seorang Amin Abdullah bukan melihat sesuatu itu benar atau salah, hitam putih dan sebagainya, tapi membeda-bedakan itu ya dalam rangka tadi mengambil value bukan truth, gitu kan. Nah, kalau Said Husain Nasir menurut Amin Abdullah ya, pemikirannya itu cenderung berbeda dengan Fazlur Rahman, M. Arkun, dan Hasan Hanafi dalam berusaha mencari, gitu ya, mencari jawaban dalam menghadapi era kedepannya kontemporer seperti apa. Karena Said Husain Nasir sendiri masih membahas terkait mistisisme dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Yang bisa kita katakan di era sekarang mungkin sudah banyak ditinggalkan ya, bukan ditinggalkan, ini lebih tepatnya berusaha mencari pikiran-pikiran baru untuk menghadapi masalah-masalah baru. Sehingga Amin Abdullah cenderung menganggap bahwa pikiran dari Said Husain Nasir ini berbeda dengan pikiran dari Muhammad Arkun, Fazlur Rahman, dan Hasan Hanafi. Kemudian kritikan lain yang bisa saya katakan, mungkin bukan kritik juga, saya tidak tahu ini kritik atau apa gitu ya. Tapi Amin Abdullah sangat menggarisbawahi gitu ya, perbedaan antara Al-Ghazali, pemikiran otentik atau cara berpikir dari Al-Ghazali gitu ya, dan pengikut Al-Ghazali yang cenderung taken for granted. Sehingga bisa saya ambil kesimpulan bahwa seorang Amin Abdullah ini
tidak menyetujui atau tidak mengaminkan suatu konstruk berpikir yang tidak kritis, taken for granted, mengambil suatu produk praktis, produk instan pemikiran gitu. Dan beliau mencoba mendorong dalam tulisan-tulisannya di buku ini, berusaha mendorong ketika kita membaca pikiran tokoh-tokoh itu bukan dari hasil pikirannya saja, produk pikirannya saja yang kita ambil, tapi kita berusaha menggali lebih jauh tentang cara berpikir daripada tokoh-tokoh tersebut. Dan itu yang saya suka dari cara kritik Amin Abdullah terhadap pemikir-pemikir. Kira-kira terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, sudah terjawab ya Mas Juhelmi ya. Ya silakan, ada mau didiskusikan lagi atau bagaimana, atau mau disudahkan? Tanya lagi. Mas Rabiul ini. Saya mau nanya lagi, boleh? Gimana Kak Nafisah? Paling pertanyaan sekali lagi ini ya. Kasihan juga pematerinya, kayaknya ini udah kecapean juga ini. Ya silakan Mas Julemi, ditanyakan dulu, didiskusikan dulu. Ya, apakah itu artinya seorang Amin Abdullah lebih cenderung ke nasirnya atau ke Fajlur Rahman atau Arkunnya? Itu dulu jawaban singkat. Gimana, bisa diulang agak? Amin Abdullah ini kemudian menurut Anda itu lebih cenderung ke nasir atau ke Arkun atau Fajlur? Langsung jawab ya. Ya langsung dijawab ya, udah jelas ya pertanyaannya. Silakan. Kalau menurut hemat saya sih, Amin Abdullah ini cenderungnya ke pemikiran Hasan Hanafi, M. Arkin, sama Fajlur Rahman. Bahkan kalau kita lihat bukunya ya, kalau di dalam buku ini, saking banyaknya atau saking seringnya seorang Amin Abdullah mengikuti atau sepakat dengan Hasan Hanafi, M. Arkin, dan Fajlur Rahman. Bahkan beliau ini mengutip pemikir-pemikir tersebut kadang bisa satu halaman itu bisa hanya mengutip dari pemikir-pemikir ini. Pasti banyaknya seorang Amin Abdullah sepakat dengan pikirannya Hasan Hanafi, M. Arkin, dan Fajlur Rahman. Saya kira seperti itu. Ya, gimana Mas Julemi, sudah itu ya terjawab ya. Gimana mau ada itu, kita udah tadi yang sepakat ya. Pertanyaan Mas Julemi itu yang terakhir. Atau mau kemudian saya cukup tertarik dengan diskusi di forum kuliah Islam ini. Saya mengikuti itu kemarin ya, kemudian hari ini juga saya ikuti, dan saya berikutnya sepertinya saya akan ikut terus ini nimbrung. Saya tertarik dengan kajian-kajian buku-buku yang lain gitu. Sebenarnya saya ingin banyak bercerita tentang pemikiran Arkun, Fajlur Rahman sebagai kajian tafsir ya. Mereka kan sering mengkaji tafsir secara historisitas gitu ya, lebih kepada historisitas, kritiknya seperti itu. Nah, saya nggak mau lebih panjang, tapi memang pendapat saya ini tidak seperti Arkun dan Fajlur Rahman dan teman-temannya. Fajlur Rahman misalnya dengan teori double movement-nya itu saya kurang setuju dengan corak tafsir seperti itu. Saya lebih ingin corak tafsir yang lebih mengikuti teori yang sering Anda pemateri sebutkan, mungkin yang ortodoks ya, atau apakah benar ortodoks yang Anda maksud itu pemikir para ulama klasik terdahulu, saya tidak tahu. Itu nggak usah terlalu dibahas kali, itu mungkin di diskusi selanjutnya. Ini kayaknya hostnya juga udah ngantuk ya. Bukan ya, maksudnya ya mungkin lain kali deh. Saya juga
terima kasih. Ya, minggu depan atau kapan kita boleh ganti-gantian pematerinya siapa, boleh teman kalian dihubungi yang ingin menjadi pemateri. Saya selaku Pimret Kuliah Al-Islam, ya kan, melalui Mas Fitrah juga dia sebagai redaksi pelaksana telah menghubungi Mbak Nafisa untuk menjadi pemateri. Saya sangat berterima kasih. Ya, udah ya, segitu aja ya. Terima kasih ke Mbak Nafisa ya. Jadi sudah terjawab tadi diskusi yang sangat menyenangkan bagi saya. Ya, kita tutup diskusi ini dengan doa kafaratul majlis ya, sama-sama. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Mbak Nafisa ya atas waktunya telah mengganggu. Terima kasih ilmunya dan sebagainya. Ya. Ya, makasih banyak juga untuk teman-teman kuliah Islam. Sukses terus semuanya. Ya, makasih. Ya, izin pamit dulu ya. Ya, pamit boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.